Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya semua di rumah? Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah meskipun sambil berpuasa ya. Di video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu aturan sinus kosinus yang berada di KD 3.12, yaitu menerapkan aturan sinus dan kosinus, dan KD 4.12 yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, ada aturan sinus. Aturan sinus ini merumuskan perbandingan antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan sinus sudut di hadapan sisinya. Nah, jadi kalau ada segitiga sembarang, ini namanya segitiga A, B, C, kemudian ada panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C, kalian lihat disesuaikan dengan warnanya, maka aturan sinusnya adalah panjang sisi berbanding dengan sinus sudut yang ada di depannya. Jadi kalau kamu pakai perbandingan panjang sisi A dibagi dengan sinus A. Kalau pakai panjang sisi B berarti perbandingannya dengan sinus sudut B, sudut yang ada di depan sisinya. Kalau pakai sisi C, maka perbandingannya dengan sinus sudut di depannya, sudut C. Kayak gitu ya. Contoh soalnya, suatu segitiga ABC memiliki panjang AC 8 cm. Jika besar sudut BAC 45 derajat dan sudut ABC 60 derajat, maka panjang sisi BC adalah berapa? Nah, kalau kamu sulit, kamu gambarkan dulu segitiganya. Biasakan gambarkan dulu segitiganya, biar tahu bagaimana posisinya. Nah, setelah digambarkan, dapat segitiganya sebagai berikut. Segitiga ABC, sudut A-nya 45 derajat nih, karena A-nya di tengah, kemudian B-nya di tengah, berarti sudut B-nya 60 derajat, kemudian ada panjang AC-nya 8. Kita gunakan aturan sinus ya. Kalau misalnya ini sisi yang diketahui BAC, berarti perbandingannya dengan sudut B. Kalau misalnya dicari BC, berarti perbandingannya sama dengan sudut A gitu ya. Masuk ke rumusnya, BC dibagi dengan sin A sama dengan AC dibagi dengan sin B. Masukin BC-nya kita belum tahu, AC-nya ternyata kita ada angkanya yaitu 8, ada panjangnya 8. Terus sin A, sin sudut A, sin 45, dan sin sudut B-nya 60, sin 60. Kita ganti ya angkanya dengan yang diketahui. BC-nya belum tahu, sin 45 kemarin ada di tabel setengah akar 2, kemudian AC-nya 8, kemudian sin 60 juga ada di tabel yaitu setengah akar 3. Kita kali silang. BC sama dengan 8 dikali dengan setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 3. Setengahnya dicoret, dapat 8 akar 2 dibagi dengan akar 3 di bawah sebagai penyebut. Ingat lagi aturannya bahwa nggak boleh ada akar di penyebut, maka kita kalikan sekawannya yaitu akar 3. 8 akar 2 dikali akar 3, 8 akar 6, akar 3 kali akar 3, 3. 8 sama 3 nggak bisa dikecilin lagi ya, berarti panjang BC adalah 8 akar 6 per 3. Selanjutnya ada aturan kosinus. Kalau aturan kosinus ini, dia merumuskan hubungan kuadrat antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan satu sudutnya. Nah, jadi kalau aturan kosinus itu dia banyaknya yang diketahuinya sisinya. Jadi antara sisi-sisi suatu segitiga sembarang dengan salah satu sudutnya. Nah, contohnya nih, kalau kita mau cari panjang A kuadrat, panjang sisi A kuadrat, rumusnya adalah sisi yang lainnya dipangkatkan 2. Nih, jadi sisi B kuadrat ditambah sisi C dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 dikali panjang B sama panjang C dikali, terus dikalikan dengan cos sudut di depannya yang depan.
Sekarang pertanyaannya gimana? Kalau mau cari misalnya mau cari panjang AB Bu Elsa, mau cari si C pangkat 2, kamu langsung lihat aja. Nih, C pangkat 2, kamu lihat aja sisi yang lainnya dikuadratkan, ditambahin, nih, kemudian dikurangi 2 kali panjang A kali panjang B dikali cosnya itu cos sudut yang di depannya. Jadi di depannya sudut yang diketahui, sisi yang diketahui. Jadi sudutnya itu dari sisi yang ditanyain nantinya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya mau cari B pangkat 2 berarti sisi yang lainnya nih dipangkatin 2, kemudian ditambahin, terus dikurangi 2 dikali panjang A, panjang C, dikali cos sudut yang ada di depan dari yang ditanyain si B ini. Gitu ya. Nah, selain rumus yang tadi, kan kalau yang tadi diketahuinya ada 2 sisi, 1 sudut. Nah, kalau misalnya bisa juga kita pakai aturan kosinus jika diketahui 3 sisinya. Nah, kita bisa cari sudutnya bagaimana. Gitu ya. Jadi kalau misalnya cos A, A-nya panjang sisi A-nya di belakang. Ingat ya gitu. Kalau cari cos A berarti B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 per 2B BC. Jadi dalam aturan sinus kosinus ini sebenarnya banyakannya lebih mudah pakai aturan sinus gitu ya. Jadi banyak keadaan yang bisa pakai ke aturan sinus. Kalau aturan kosinus ini banyaknya dipakai kalau misalnya diketahui dalam soal itu sisi-sisinya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya diketahui 2 sisi, 1 sudut, kamu lihat kalau misalnya sisinya bersesuaian, berarti pakai aturan sinus aja. Kalau misalnya nggak bersesuaian, berarti kamu pakai cos. Gitu. Sebenarnya banyak dari soal itu nanti sebenarnya lebih mudah ke aturan sinus. Kalau aturan kosinus itu dipakainya kalau misalnya diketahui 3 sisinya aja. Kayak gitu nih. Jadi pakainya rumus yang ini. Gitu ya. Contoh soal untuk aturan kosinus. Nih, lihat. Diketahui ada segitiga PQR, panjang PQ 20, panjang QR 16, dan panjang PR-nya 8. Tentukan besar sudut P. Lihat soalnya itu sisi, berarti otomatis dia pakai aturan cos. Gitu ya. Kamu langsung mikirnya ke rumus aturan cos. Lihat sudut P. Sudut P ini berarti kita pakai cos P. Cos P, sudut yang panjang sisi yang di samping, nih dikuadratin berarti 8 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nah, yang di belakang itu langsung dikurangi dengan sisi yang di depan sudut P-nya itu dikurangi dengan 16 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 8 dikali 20. Kemudian kamu hitung deh pangkatin 2 gitu kan. Dapat cos P-nya itu 208 per 320. Kamu jadikan desimal, kemudian untuk mencari besar sudut P-nya ini bisa menggunakan kalkulator saintifik. Jadi didapat sudut P-nya itu adalah karena desimalnya tidak ada di tabel, maka kita pakai kalkulator saintifik, yaitu 49,46 derajat. Nah, ini ada latihan soal, silahkan kamu kerjakan di buku tulisnya. Tugasnya hari ini mencatat materi dari video ini, kemudian kalian kerjakan latihan soalnya. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanya via WhatsApp atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pakai kalkulator saintifik di video yang di-share, cos P sama dengan 0,65. Nah, berapa sudutnya? Cara pakainya adalah kita pencet dulu shift-nya nih. Shift, cos, kemudian masukin desimalnya 0,65. Terus ditutup, enter. Jadi, sudut P-nya itu adalah 49,46 dibulatkan.
cara pakai kalkulator saintifik di handphone kalian. Pertama, buka kalkulatornya, kemudian kalian cari, kalau ini untuk handphone Oppo ya, klik yang ini sampai ke muncul ada sin, kostan, trigonometri yang lainnya. Kemudian kalian cari sampai ada sin pangkat min 1 atau cos pangkat min 1 atau tan pangkat min 1 gitu. Jadi maksudnya dari pangkat min 1 itu adalah mencari derajat dari nilai yang diketahui. Nah, di soal yang tadi itu kan cos P sama dengan 0,65 tutup. Nah, dapat hasilnya yaitu 49,46 derajat.